Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andi Emirwati. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu peramalan daya listrik jangka sangat pendek pembangkit termal berdasarkan meteorologi menggunakan metode Knowledge-Nearest Artificial Neural Network. Ini merupakan tugas mata kuliah saya, yaitu komputasi cerdas. Nah, kita lanjutkan lagi ke latar belakang penelitian. Peramalan daya pembangkit tenaga listrik merupakan salah satu komponen penting sistem manajemen pembangkit tenaga listrik. Peramalan daya pembangkit tenaga listrik digunakan untuk mengambil keputusan unit komitmen, penjadwalan pemeliharaan, penentuan kapasitas spinning, reserve, dan mencapai keandalan dari suplai untuk mengoptimalkan biaya yang ekonomis. Nah, penyediaan daya listrik yang terencana sangat diperlukan karena energi listrik yang dihasilkan tidak bisa disimpan dan harus langsung digunakan. Maka dari itu, peramalan daya yang dibangkitkan diperlukan untuk menghindari kelebihan atau kekurangan daya listrik yang besar hasil dari produksi daya listrik pembangkit listrik yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan konsumen. Penelitian yang membahas peramalan daya listrik yang dibangkitkan oleh suatu pusat listrik menggunakan metode hybrid KNN dengan ANN pernah dilakukan berjudul Knowledge Neural Network Model for Very Short-Term Global Solar Irradiance Forecasting Based on Meteorological Data, membahas tentang peramalan daya listrik yang dibangkitkan pusat listrik. Tenaga surya yang dipengaruhi oleh daya listrik yang dibangkitkan oleh pusat listrik. Tenaga surya yang lain yang berada di sekitar objek penelitian. Kita lanjut. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk peramalan nilai daya listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit termal yang ditargetkan dalam 1 jam ke depan. Pembangkit termal yang menjadi target peramalan pada penelitian ini letaknya saling berdekatan dengan pembangkit termal dan hidro yang lain. Selanjutnya, manfaat penelitian ini yaitu diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian tentang artificial neural network untuk menghindari kelebihan atau kekurangan daya listrik yang besar. Hasil dari produksi daya listrik pembangkit listrik yang berfungsi sebagai pemasok kebutuhan konsumen. Lanjut. Nah, solusinya adalah memberikan suatu peramalan atau prediksi beban listrik dalam jangka sangat pendek, yaitu peramalan beban untuk jangka waktu 1 jam ke depan menggunakan metode KNN. ANN didapatkan hasil yang lebih baik. Metode Knowledge Artificial Neural Network. Yang pertama, mean absolute deviation atau disingkat MET adalah suatu metode untuk mengevaluasi metode peramalan menggunakan jumlah dari kesalahan yang absolut. MET mengukur ketepatan ramalan dengan merata-rata kesalahan dugaan atau nilai absolut masing-masing kesalahan.
Yang kedua, yaitu Mean Squared Error atau MSE, adalah metode lain untuk mengevaluasi metode peramalan. Masing-masing kesalahan atau sisa dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah observasi. Pendekatan ini mengatur kesalahan peramalan yang besar karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Suatu teknik yang menghasilkan kesalahan moderat mungkin lebih baik untuk salah satu yang memiliki kesalahan kecil, tapi kadang-kadang menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Yang ketiga, Mean Absolute Percent Error atau MAPE, dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi yang nyata untuk periode itu. Kemudian, merata-rata kesalahan persentase absolut tersebut. Pendekatan ini berguna ketika ukuran atau besar variabel ramalan itu terpenting dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. MAP mengindikasi seberapa besar kesalahan dalam meramal yang dibandingkan dengan nilai nyata pada deret. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Klarifikasi data Canarets-Negbert. Pada penelitian ini, data dari pusat listrik yang sebagai tetangga terdekat di sekitar PLTGU Gresik dikelompokkan. Pusat-pusat listrik yang dijadikan tetangga terdekat dalam penelitian ini adalah pusat listrik yang berada di bawah pengelolaan PT Pembangkit Jawa Bali atau PJB yang berada di region Jawa Timur. Data yang digunakan adalah data daya yang dibangkitkan, data jumlah bahan bakar, data suhu dan kelembaban udara di daerah pembangkit berada. Data-data yang disebut diklarifikasikan menggunakan metode Canarets-Negbert dengan rumus di bawah ini. Rumusnya seperti ini, di mana DI merupakan jarak kedekatan, P yaitu jumlah atribut data, X1 yaitu data latih, X2 adalah data uji. Kemudian menghitung jumlah tetangga terdekat K dengan rumus K sama dengan I per DI. Lanjut, hasil peramalan Hybrid Canarets-Negbert Artificial Neural Network selanjutnya dimasukkan ke dalam proses Hybrid Canarets-Negbert Artificial Neural Network. Sebelum dimasukkan ke dalam neural network, hasilkan Canarets-Negbert terlebih dahulu dinormalisasi menggunakan rumus persamaan 1. Model pelatihan yang digunakan dalam artificial neural network feed-forward propagation adalah model 2 step. Model ini memodelkan pelatihan dengan 2 data input di setiap satu target. Misalkan, data input training adalah pukul 7.00 dan 8.00, maka data target adalah pukul 09.00. Hasil pelatihan menunjukkan hasil error 0,03. Hasil ini mendekati dengan target error yang ditentukan, yaitu 0,01. Setelah tahap pelatihan, dilakukan tahap pengujian. Tahap pengujian ini merupakan implementasi dari model jaringan yang sudah dilatih dalam proses pelatihan. Tahap pengujian ini menggunakan data dari Canarets-Negbert sebagai data input dan data aktual dari PLN sebagai data target.
Data yang digunakan adalah data mulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 18.00. Yang selanjutnya akan meramalkan data pada pukul 19.00, yang merupakan data yang diramalkan akan dibangkitkan oleh PLTGU Gresik. Selanjutnya, ini merupakan tabel hasil KNN ANN dengan data asli. Bisa dilihat sendiri. Selanjutnya, pembelajaran yang didapat. Pertama, mengetahui apa itu Artificial Neural Network atau ANN, yang biasa disebut juga jaringan syaraf tiruan. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 jenis sehubung dengan jendela waktu masa depan tugas peramalan. Yang pertama, panjang atau long term. Biasanya 1-10 tahun, digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk perencanaan dan investasi generasi sejak pembangkit listrik besar mungkin membutuhkan waktu 1 dekade untuk tersedia karena persyaratan proyek yang menantang dan kebutuhan untuk merancang, membiayai, dan membangunnya. Yang kedua, jangka menengah atau medium term. Biasanya antara beberapa bulan sampai tahun, digunakan untuk memastikan keamanan dan keterbatasan kapasitas terpenuhi dalam jangka menengah. Yang ketiga, jangka pendek atau short term, sehari depan, digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaku pasar. Yang keempat, jangka sangat pendek, yaitu very short term, jam dan menit ke depan, digunakan untuk membantu pemasaran dan penentuan pengiriman. Selanjutnya, hal-hal yang dapat dikembangkan. Metode Herbert K. Neural Artificial Neural Network digunakan dalam peramalan jangka sangat pendek pembangkit termal. Penelitian ini bertujuan membahas tentang peramalan nilai daya listrik yang akan dibangkitkan oleh pembangkit termal yang ditargetkan dalam 1 jam ke depan. Pembangkit termal yang menjadi target peramalan pada penelitian ini letaknya saling berdekatan dengan pembangkit termal dan hidro yang lain. Ini merupakan kesimpulannya. Dari hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa KNN menghasilkan nilai yang jauh lebih rendah dengan data asli, seperti yang tersaji pada gambar 8 dengan nilai rata-rata MET 246,61 mW, dan pada gambar 9 rata-rata MEP sebesar 23,37%. ANN digunakan untuk mengatasi nilai error yang besar yang dihasilkan oleh KNN, sehingga metode Herbert KNN ANN cukup akurat untuk meramalkan daya yang dibangkitkan oleh PLTGU Gresik 1 jam ke depan. Nilai rata-rata MET KNN ANN pada gambar 7 sebesar 55,63 mW dan MEP KNN ANN pada gambar 8 sebesar 5,58%. Jauh lebih baik dari KNN, dan nilai daya yang dihasilkan oleh peramalan metode Herbert KNN ANN untuk 1 jam ke depan atau pukul 19.00 adalah sebesar 1212,463 mW.
Nah, saran dari penelitian ini yaitu selanjutnya penggunaan metode ANN dalam peramal metode ANN memperbanyak step yang digunakan dengan variasi jumlah neuron yang mungkin bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Terakhir, ini merupakan daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal saya sendiri. Ya, baiklah. Itu tadi. Baiklah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.